Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah. Sebelum beribadah kita akan membaca Alkitab kita dengan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Ciara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pagi hari ini kita akan memuji Allah kita yang sungguh baik di dalam hidup kita. Kita akan berkata bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagi setiap kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita katakan dengan sepenuh hati kita bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kita perlukan. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami diberikan kekuatan, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap peralatan yang dipakai oleh jemaat-Mu untuk kami beribadah pagi hari ini. Engkau hadir di setiap hati kami, Engkau hadir dalam setiap rumah-rumah
dan Tuhan kiranya memberkati ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita akan pujikan bersama-sama bahwa Tuhan yang selalu mendengar setiap doa kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya Tuhanku, dengar suaramu di kalbu. Terima darah Kalvari, penghapus dosamu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkah diriku menghadap padamu. Terpuji darahnya, terpuji darahnya, terpuji penebus, terpuji anugerah Tuhan, karunia Kristus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkah diriku menghadap padamu. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Brilian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyatukan hati kita bersama untuk kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon untuk setiap kehidupan, baik keluarga kita, gereja kita, bahkan juga negara yang kita cintai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini dalam ibadah minggu Gereja Baptis Indonesia Delanggu, kami anak-anak-Mu bersatu hati menaikkan doa dan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami dalam kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh melihat akan karya serta pertolongan yang telah Tuhan curahkan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan saat ini dalam situasi pandemi di negara kami, bahkan seluruh dunia, kami bersyukur Tuhan tetap memberi kekuatan, pertolongan, kesehatan, serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu bersama dengan seluruh jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami, kasih Allah yang tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan kami, yang senantiasa tercurah dalam hidup kami. Allahku yang kami sembah, pada pagi ini kami menyerahkan ya Tuhan, kondisi dan keadaan negara kami Indonesia yang saat-saat ini sedang berjuang untuk mengatasi akan pandemi di negara ini. Upaya pemerintah dalam penerapan PPKM di mana seluruh kegiatan masyarakat dibatasi mobilitasnya, Tuhan, Engkau akan menolong kesadaran kami semua seluruh warga masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam penerapan PPKM sehingga kami semua boleh merasakan dampak baik akan penurunan bahkan hilangnya akan kondisi di negara ini karena pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau memberkati akan kebersamaan kami, kerjasama kami seluruh warga masyarakat untuk betul-betul mendukung upaya pemerintah ini. Demikian kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap upaya ataupun proses vaksinasi yang saat ini sedang digalakkan di negara kami, Tuhan Engkau akan menolong, akan semua baik yang bertugas maupun seluruh warga masyarakat terakses dan mereka semua berpartisipasi dalam vaksinasi di negara kami sehingga
kesehatan seluruh negara kami segera tercapai, bahkan hilangnya akan virus ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati berjalan dengan baik, lancar, bahkan aman di negara kami. Tuhan, Kau berkati juga untuk setiap para petugas tenaga medis yang mereka berjuang untuk melayani, baik merawat, mengobati, bahkan mereka yang berjuang di garis depan untuk para pasien. Tuhan, tolong berkati setiap tenaga medis, keselamatan, kesehatan, hikmat Tuhan, sehingga mereka diberikan kekuatan daripada-Mu, sehingga mereka melayani seluruh pasien, bahkan saudara-saudara kami mereka yang sedang isolasi. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, saat pagi ini untuk keberadaan negara kami, biarlah Engkau memberkati para pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, para penegak hukum, semua aparatur negara yang berkewenangan untuk kemajuan, memelihara, bahkan juga menyejahterakan seluruh warga masyarakat. Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat, kemampuan, dan kasih setia-Mu. Demikianlah Tuhan, Kau berkati akan para penegak hukum kami, Kau memberikan mereka keadilan, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dalam upaya penegakan hukum, sehingga negara kami berdiri di atas hukum, bahkan menjunjung akan kejujuran dan keadilan di seluruh warga masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan negara kami, kiranya kesatuan, persatuan akan tercapai, bahkan tetap terpelihara di negara kami. Kami berdoa untuk setiap kelompok golongan orang-orang, mereka yang dengan sengaja membuat akan kerusuhan maupun berita yang tidak benar. Tuhan, tolong Engkau memberikan mereka kesadaran, sehingga mereka sungguh-sungguh mengedepankan kebersamaan, toleransi, bahkan kehidupan bersama untuk menjaga nilai-nilai kesatuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami pun bersama bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami di tanah air kami Indonesia yang saat ini sedang berduka karena kehilangan saudara mereka, keluarga mereka, orang terdekat yang dikasihinya karena paparan virus corona. Ya Allahku, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pengharapan, semangat baru, sehingga mereka dapat memandang, menempuh hidup ke depan dengan penuh sukacita. Demikianlah setiap keluarga hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini di antara mereka ada yang kehilangan saudara, bahkan hamba yang Kau kasihi. Tuhan, tolong Kau kuatkan keluarga mereka, penghiburan daripada Allah yang Maha Tinggi menyertai mereka melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam setiap keberadaan hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati dalam pekerjaannya, usahanya, ladangnya, dimanapun jemaat-Mu berkarya. Kiranya Tuhan membuatnya berhasil dalam hidup mereka, memberikan keberhasilan, keberuntungan, kelancaran, kelarisan dalam setiap usahanya. Kami pun merasakan di saat ini akan kondisi yang tidak menguntungkan. Beberapa hal begitu sulit untuk ditempuh, tetapi kami percaya Engkau Allah yang memberikan hikmat, kemampuan, serta pertolongan, sehingga setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar, keberhasilan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami pun berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami, mereka yang sudah mendapatkan sekolah sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan telah memberkati dan menolongnya. Demikianlah untuk usaha belajarnya ke depan, Tuhan akan memberi hikmat, kemampuan, kepandaian, kecerdasan, pertumbuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh berkembang menjadi pribadi yang mengasihi orang tuanya, bahkan mengasihi Tuhan, dan hidup mereka memuliakan nama-Mu. Demikianlah masa depan mereka, jodoh mereka, pasangan hidup mereka, dan pekerjaannya kami pun percayakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka meraih hidup masa depan penuh dengan sukacita serta damai sejahtera. Demikianlah kami berdoa Tuhan, di antara jemaat-Mu saat ini mereka yang sedang menghadapi pergumulan, persoalan pribadi lepas pribadi,
Engkau yang akan menilik setiap hati mereka masing-masing. Tuhan akan menolong, memberikan kemampuan, semangat, harapan, serta hikmat, sehingga jemaat-Mu bersama-sama dalam setiap pergumulan mereka menemukan jalan kemenangan dalam hidup mereka. Mereka mampu mengatasi, menghadapi semua persoalannya dan menemukan akan jalan keluar oleh karena pimpinan Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, limpahkanlah damai sejahtera-Mu yang melebihi segala akal budi manusia, sehingga dimanapun, apapun yang ditempuh bahkan dirasakannya, serta di situasi saat ini, kami semua tetap hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami saat ini yang sedang dalam masa pemulihan karena keadaan sakit mereka. Tuhan, Engkau akan menolong setiap pribadi. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menjamah apapun yang dirasakannya. Tuhan berikan kelegaan, kesehatan, bahkan pemulihan penuh atas segala apapun yang dirasakannya. Sehingga saudara kami, jemaat-Mu boleh disembuhkan, bahkan boleh bersama kembali, bersama-sama dengan kami dalam bersekutu dan memuliakan Engkau. Kami pun berdoa ya Allah pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya berkat kasih Allah menyertai mereka dalam bertambahnya usia, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Demikianlah kami berdoa ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan untuk saudara kami, mereka yang mungkin berada di luar kota, baik mereka keluarga kami yang ada di sana maupun beraktivitas karena satu hal. Tuhan tolong Kau menjaga, melindungi, menyertainya, memberikan kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah dari segala paparan virus corona. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan penuh untuk kehidupan pelayanan gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Delanggu. Kami percayakan untuk setiap program ke depan. Kami berdoa untuk setiap kerjasama baik perancang gereja, hamba-Mu yang melayani, bahkan seluruh jemaat-Mu. Kami bersinergi satu dengan yang lain untuk tetap memberitakan, mewartakan akan pekerjaan Tuhan Injil-Mu di seluruh daerah di mana kami ada. Dan melaluinya kiranya banyak jiwa baru yang dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap program maupun juga anggaran operasional rumah tangga yang ada. Berkat Tuhan tercurah untuk gereja kami. Dan kami percayakan sepenuhnya masa depan gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah doa syukur permohonan kami ya Allah. Kami serahkan yang terbaik datangnya daripada Tuhan, menyertai dan melimpah dalam kehidupan kami bersama. Tuhan kuatkan hidup kami, Tuhan persatukan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami bersama memandang, melihat, bahkan berpengharapan dalam iman kami hanya kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah doa dan syukur kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Nama Tuhan ditinggikan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang dilandasi dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persepuluhan dan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang dilimpahkan di dalam hidup kami, terlebih untuk berkat kesehatan yang boleh kami nikmati, dan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami memberikan persembahan korban syukur kami, kiranya Engkau menerima persembahan ini dan yang menguduskan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini di dalam tangan Tuhan. Amin. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikirim ke gereja melalui yang pertama langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 9 sampai 12.
Sudah disediakan kantong persembahan di gereja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa menitipkan kepada Ibu Lucy atau Bapak Bagio. Kemudian nanti akan ada pemberitahuan kepada bendahara gereja. Dimohon untuk Bapak Ibu memberikan persembahannya di dalam amplop dan kemudian diberi nama atau no-name-nya, kemudian amplop dilem. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita pujikan ini dengan sepenuh hati kita, bahwa Engkau Allah yang setia di dalam hidup kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya akan memberkati setiap kita. Olehnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita dipimpinnya, dibukakan mata hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan, doa yang telah kami panjatkan, melalui hati kami yang terdalam, Tuhan, Engkau berkenan atasnya dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami menyediakan diri, hati, pikiran kami untuk mendengar kebenaran-Mu, Tuhan. Pimpinan Roh Kudus menyertai kami, membukakan setiap hati, pikiran kami, sehingga kami mengerti maksud kebenaran-Mu, dan dalam pimpinan-Mu kami mampu melakukannya. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
kuat kuasa-Mu memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang pasti ada di rumah masing-masing, salam sukacita dan salam sehat untuk kita semuanya. Tidak terasa kita sudah 2 minggu kurang lebih beribadah di rumah kita masing-masing, dan bahkan ini masuk ke minggu yang ketiga. Saya percaya dengan situasi akan kondisi saat ini kita tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan kami terus menghimbau supaya kita mentaati akan penerapan PPKM yang berlaku di negara, wilayah, daerah kita masing-masing, dan supaya kita merasakan dampak setelahnya. Dan kita tetap berdoa untuk para penegak hukum, pemerintah dalam menjalankan kewajiban maupun juga kebijakannya ini, sehingga diberikan keamanan, keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Minggu tanggal 18 Juli 2021 ini kita berjumpa kembali. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di rumah masing-masing. Silahkan kita membuka di dalam kitab Perjanjian Lama, Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh melihatnya, dan saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara memperhatikannya. Firman Tuhan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khusus pada pagi hari ini firman Tuhan berkenaan tentang kekuatan baru bagi orang yang percaya. Kekuatan baru bagi orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan ada 3 istilah yang saat ini begitu trending dan itu memang menjadi perhatian bagi kita. Mari bersama kita meningkatkan akan imun kita. Imun ditingkatkan, iman ditambahkan, hidup menjadi aman. Imun ditingkatkan, iman ditambahkan, dan hidup menjadi aman. Jadi ada 3 istilah yang penting bagi kita saat-saat ini, apapun yang dengan caranya, tetapi yang jelas bahwa iman, imun, serta aman ini menjadi 3 hal pokok demi keselamatan kita bersama. Olehnya kita akan melihat bersama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana iman kita, iman saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya, mendapat kekuatan datangnya daripada Tuhan. Kekuatan yang memberikan penambahan, peningkatan bagi iman kita. Sehingga di saat dan situasi saat ini, kondisi saat ini, apapun yang kita sedang tempuh dalam keadaan kita, iman kita tetap kuat, tidak tergoyahkan. Bahkan Tuhan melimpahkan, meningkatkan akan iman kita, selalu percaya di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesaya pasal yang ke-40 ini merupakan kekuatan dasar yang menjadi sudut pandang bagi seorang Yesaya melihat akan kekuatan yang datangnya daripada Allah dan bagaimana Allah melawat
setiap kehidupan umatnya. Di mana Allah Tuhan yang mengikat perjanjian antara Yakub serta juga Ishak serta Israel. Merekalah beri jaminan akan perjanjian yang diikat oleh Allah terhadap kehidupan mereka. Allah begitu mengasihi kehidupan setiap umatnya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesaya pasal ke-40 ayat 23, saya ulang, Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31, kita akan menemukan 3 kebenaran, 3 hal yang penting. Bagaimana kekuatan baru itu dilimpahkannya bagi kita yang percaya, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi oleh Allah. Kita melihat terlebih dahulu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kasih Tuhan itu nyata bagi umatnya. Hal ini kita akan melihat dari sudut pandang Yesaya. Beberapa minggu lalu kita melihat dari berbagai hal, baik kisah Daniel dan teman-temannya. Saat ini kita akan melihat bagaimana Nabi Yesaya melihat akan kasih Tuhan yang dilimpahkan bagi umatnya dari sudut pandang seorang Yesaya. Maka di ayat 27 dan 28 katakan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Yesaya ingin mendengar, bahkan dia melihat dengan kehidupannya di tengah. Saat Yesaya melihat bagaimana umatnya, Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi oleh Allah, mengalami kehidupan yang gundah gulana, mengalami kekhawatiran atas kehidupan mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meragukan akan kehadiran, kuasa, bahkan pertolongan serta kekuatan yang datangnya daripada Allah yang disembah. Bapak Ibu Saudara, sampai Yesaya mengatakan demikian dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yesaya menegur akan apa yang disampaikan yang menjadi kehidupan orang Israel, umat yang dikasihi oleh Allah, orang-orang keturunan Yakub, yang mereka justru mengatakan, mengapa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana Yesaya menegur betul apa yang mereka ucapkan dan yang mereka katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umatnya merasa bahwa hidupnya begitu tersembunyi daripada Tuhan. Mereka melihat semakin besar sekali persoalan hidup yang mereka hadapi. Mereka merasa bahwa agaknya persoalan, pergumulan, perkara yang mereka hidupi hari lepas hari terasa begitu besar. Dan bahkan di sana mereka merasa bahwa Allah terlalu jauh terhadap kehidupan mereka. Mereka merasa bahwa Allah begitu jauh memandang dan melihat akan kehidupan mereka. Maka mereka mengatakan, hidupku tersembunyi daripada Tuhan. Umatnya pun melihat, Bapak Ibu Saudara, merasakan bahwa mereka tidak diperhatikan oleh Allah, oleh Tuhan mereka. Seolah-olah, Bapak Ibu Saudara, keadilan yang Allah lakukan itu terluput daripada mereka. Mereka merasakan bahwa keadilan itu tidak mereka alami terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah. Dan mereka juga merasakan bahwa seolah-olah Allah tidak peduli atas segala apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Di situasi yang sangat tidak menguntungkan menurut pandang mereka, Allah tidak begitu memperhatikannya. Ini adalah pandangan, respon apa yang dilihat, yang dirasakan oleh umatnya orang-orang Israel. Namun apakah hal itu benar demikian? Apakah benar bahwa Allah begitu tersembunyi atas segala persoalan, pergumulan yang mereka alami? Apakah betul bahwa Allah tidak memperhatikan, bahwa keadilan Allah tidak sesuai dengan seperti apa yang mereka rasakan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya memberitahukan dengan sangat tegas dalam kehidupan umat yang dikasihi oleh Allah, bahwa segala sesuatunya tidak benar demikian. Yesaya mengatakan, mari kita akan melihat bersama ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru Yesaya ingin memberitahukan kepada umatnya
Apa yang diperbuat Tuhan atas setiap kehidupan umat orang-orang yang dikasihi oleh Allah selama ini. Meskipun mereka merasakan bahwa Allah tidak memperhatikan dan bahkan hidupnya tersembunyi, namun itu tidak benar. Justru apa yang dilakukan Allah, Yesaya ingin mengatakannya kepada kita semuanya, orang-orang yang dikasihinya. Dikatakan bahwa kekuasaan dan kedaulatan Allah terhadap kehidupan semua ciptaannya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Allah yang ada dalam setiap sejarah kehidupan manusia. Allah yang ada sejak awal hingga akhir zaman nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang sanggup menaungi, mengendalikan, berdaulat penuh bagi kehidupan seluruh manusia. Yang hal itu berarti bahwa Ia melampaui segala hukum yang terjadi di dunia ini. Dia yang memegang kendali atas segala kehidupan. Begitupun Allah memegang kendali atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita ada saat ini, kita merasakan kehidupan hari lepas hari dalam berkat dan pertolongan Allah, karena semata-mata hanya oleh karena kedaulatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini mungkin di antara kita merasakan kesedihan karena ada saudara, kenalan, kerabat, mungkin juga keluarga yang saat ini mereka telah tiada berpulang ke rumah Tuhan karena mereka sedang sakit. Dan mungkin saat-saat ini kita melihat bahwa kehidupan yang begitu singkat yang diterima, dialami oleh manusia, hidupnya tidak ada yang dapat memastikan kapan dia akan tetap bertahan dalam situasi dan kondisi saat ini. Namun kita harus percaya di dalam Tuhan bahwa inilah kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah. Inilah kehidupan yang diberikan dan dilimpahkan oleh Allah atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Olehnya mari kita menaikkan syukur di hadapan Allah. Dia yang menciptakan bumi dari ujung sampai ke ujung, yang artinya kedaulatan, kuat kuasa, kehidupan ada pada Allah kita. Sehingga hidup kita hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Kita patut mensyukuri. Kita ada hari ini semua karena kemurahan Allah. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah yang kekal, ada sampai selama-lamanya. Dia hidup di atas segala kehidupan manusia, di atas segala kedaulatan manusia sekalipun. Kuat kuasanya begitu luar biasa. Olehnya mari kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah sang pemberi kehidupan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan Allah yang kita sembah, Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia mampu untuk mengerjakan segala kehidupan hari lepas hari. Dia mampu untuk mengendalikan, menguasai, mengatur, memelihara kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara hari lepas hari. Bahkan Dia tidak menjadi lesu, Dia tidak menjadi lemah. Bahkan kuat kuasanya tetap untuk selama-lamanya. Kuat kuasanya tetap tidak akan pernah surut, tidak akan pernah lekang oleh segala waktu dari hari ini sampai seterusnya. Dia mampu, Allah yang kita sembah, mampu bekerja luar biasa atas kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara. Percayalah tentang hal ini. Tuhan Allah bekerja tidak berbatas waktu, tidak berbatas masa, tidak berbatas keadaan dan situasi. Dia bekerja begitu rupa, mengasihi kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Percayalah tentang hal ini. Bahkan Yesaya melalui pandangannya, pengenalannya akan Allah yang maha tinggi, yang disembahnya, yang mengasihi setiap umatnya. Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terduga pengertiannya. Dikatakan tidak terduga akan pengertian Allah itu dengan semua perkara yang kita hadapi dan semua apa yang dilakukan dan dirancangkan oleh Allah tentang kehidupan kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin sulit untuk menemukan jalan Tuhan. Mungkin kita tidak mudah untuk mengerti
sesungguhnya mengapa semua terjadi dalam kehidupan kita dan itu atas izin Allah. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah satu hal. Apa yang dilakukan oleh Allah memang tidak mungkin kita selami sedalam-dalamnya. Namun apa yang diperbuatnya, apa yang dirancangkannya terhadap kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara adalah demi kebaikan dan damai sejahtera bagi kita. Supaya kita menemukan kasih Allah, supaya hidup kita mengalami kemajuan dan kehidupan yang lebih baik. Bahkan kita menemukan jalan untuk setiap persoalan perkara yang kita hadapi. Olehnya Yesaya mengatakan bahwa semua jalan Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan membawakan damai sejahtera bagi setiap umatnya. Bahkan atas apapun yang dikerjakan oleh Allah yang mungkin tidak pernah kita selami oleh hati dan pikiran kita, Dia bekerja demi dan untuk kebaikan saya serta Bapak Ibu Saudara sekalian. Disinilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bagi umatnya, kasih Allah yang dinyatakan bagi umatnya. Mungkin kita pun dalam kehidupan kita tidak merasa, atau kita mungkin merasa bahwa Allah terlalu jauh atas hidup kita. Akankah Tuhan memperhatikan hari demi hari persoalan yang kecil ataupun segala sesuatu yang begitu rumit menurut pandang dan perasaan kita? Percayalah, Allah ada kekal untuk selama-lamanya. Allah yang menciptakan dari ujung bumi sampai ke ujung, yang artinya termasuk di dalamnya hidup saya serta Bapak Ibu Saudara ada dalam kuasa dan kendali Allah. Kita ada saat ini semua karena pemberian anugerah Allah, sehingga kebergantungan hidup kita hanya kepada Allah. Sehingga setiap apapun yang kita rasakan semua oleh karena kasih Allah bagi setiap umatnya. Termasuk dalam kondisi saat ini, segala keterbatasan dan situasi yang sulit, tetaplah percaya. Rancangan Allah, pertolongan Allah yang ajaib, yang tidak terselami oleh hati pikiran kita, selalu diberikannya bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang kedua, bagaimana kekuatan itu akan diberikan kepada kita orang yang percaya di dalamnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan baru. Tuhanlah yang memberi kekuatan baru. Bukan kekuatan yang usang, yang lama, bahkan terbatas, bukan. Tetapi kekuatan yang baru diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kekuatan yang dilimpahkannya hari lepas hari. Setiap tantangan demi tantangan, rencana hidup kita dan rencana ke depan dalam setiap apapun yang akan kita tempuh. Kekuatan baru yang Allah akan limpahkan, itu yang diberikannya bagi saya serta Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, di ayat 29 dan 30, mari kita baca bersama firman Tuhan ini. 29 dan 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan kepada yang lelah, Dia memberinya kepada kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, yang artinya adalah mungkin sesaat atau mungkin di waktu-waktu tertentu kita mengalami akan perjuangan kehidupan yang begitu panjang, pergumulan hidup yang begitu panjang. Apapun yang mungkin saat ini kita hadapi, bahkan kelak mungkin kita akan hadapi, Allah selalu memberikan kekuatan baru kepada kita supaya kita tidak menjadi lelah, supaya kita tidak menjadi berputus asa, ataupun kita tidak mengalami kelesuan di dalam kehidupan kita oleh karena begitu panjangnya pergumulan yang kita hadapi. Kekuatan Allah pun melimpah bagi kita di ayat 29, yaitu Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya, menambahkan daya, kemampuan, kesanggupan bagi setiap kita yang mungkin kita mengalami keterbatasan atas apapun yang kita miliki dalam hidup kita, untuk kita mampu menempuh jalan hidup kita. Tuhan Allah akan memberikan kemampuan dan daya bagi kita. Dia akan memberikan potensi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah akan membiarkan kita berjalan seorang diri untuk menempuh kehidupan kita ke depan.
namun Tuhan Allah akan memberikan kemampuan bagi kita. Saudaraku, engkau yang berjuang dalam pekerjaanmu, mungkin saat ini kita mungkin merasa begitu sulit untuk menghadapi situasi karena pandemi di negara kita. Percayalah bahwa Allah, Tuhan Allah yang memiliki kehidupan ini, Dia akan memberikan semangat baru bagi kehidupan kita, memberikan daya dan kemampuan bagi kehidupan kita, untuk kita terus berjuang dalam hidup kita, mampu menghadapi situasi demi situasi dalam hidup kita. Bahkan perkara yang sulit sekalipun, yang begitu rumit, mungkin kita menganggap kita tidak akan mampu menang atasnya. Ingat bahwa Allah yang tidak terbatas akan memampukan kita, memberikan daya, kemampuan, kesanggupan kepada kita untuk kita mampu melaluinya. Allah yang tidak terbatas itu pun akan memberikan kepada kita kemampuan. Saudaraku, manusia memang memiliki keterbatasan seperti halnya yang dilihat dan dibandingkan oleh Yesaya di ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini adalah gambaran kecil yang ingin disampaikan oleh Yesaya. Sekalipun disebut dengan istilah orang-orang muda, memang orang muda identik dengan semangat, dengan kekuatan. Mereka identik dengan daya, dengan kemampuan yang berlebih. Namun di sini Yesaya pun mengatakan, walaupun sekalipun orang-orang itu muda, masih muda, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, namun suatu kali saat jika mereka mengandalkan akan kemampuan mereka, maka mereka akan menemui kelelahan dan kelesuan. Ini yang ingin disampaikan oleh saya, betapa terbatasnya kehidupan manusia itu, sekalipun dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Bahkan disebut dengan teruna-teruna pun akan jatuh tersandung, yang artinya dengan mereka disebut dengan teruna karena berpengalaman, berpendidikan, memiliki kapasitas sekalipun. Bila mana mereka mengandalkan akan kemampuan mereka sendiri, maka suatu kali saat mereka pun akan tersandung dan menjadi jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita bersama-sama tetap berada dalam kasih Allah, dalam kekuatan yang baru yang disediakan kepada kita. Janganlah sampai kita menganggap diri kita, saya mampu melakukannya, saya semuanya sendiri. Tanpa Tuhan saya kerjakan semua dan semuanya beres. Jangan sampai kita mengandalkan kemampuan, kesanggupan atas daya yang kita miliki, karena semua serba terbatas. Orang muda bisa sampai mereka menghadapi perjuangan, keletihan dan bahkan kelesuan. Demikian juga mereka yang merasa mampu karena pengalaman mereka pun bisa mengalami jatuh dan tersandung. Bapak Ibu Saudara, atas saya dan Bapak Ibu Saudara, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Maka setiap perjuangan walaupun panjang, mungkin kita melihat mengapa ini tidak kunjung selesai, mengapa persoalan yang kuhadapi tidak kunjung selesai. Tetap percayalah dan berpegang pada kekuatan Allah itu. Dia akan menambahkan hikmat kepada kita. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita, bahkan daya, potensi untuk kita mampu menghadapinya. Kekuatan itu datangnya daripada Allah. Kekuatan yang baru itu dilimpahkannya dan datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kebenaran yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang ketiga, kebenaran yang terakhir pada pagi hari ini, kita akan menemukan bahwa hidup dalam kekuatan baru datangnya daripada Allah. Hidup dalam kekuatan yang baru. Hal ini yang dimaksud kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sewaktu-waktu, kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan bersama-sama Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Saya akan menghitungnya ketiga, kita akan baca bersama 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Ini seharusnya yang menjadi kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara. Yesaya menyebut setiap kita akan mendapat kekuatan baru
dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manakala disebut di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya mengambil sebuah istilah dalam bahasa Ibrani yaitu kafau. Disebut dengan kafau yang artinya adalah kekuatan. Saya ulang, yang artinya adalah menanti-nantikan. Menanti-nantikan kekuatan Allah. Di dalamnya mengandung pengertian bahwa setiap pribadi yang selalu mencari dengan penuh semangat, setiap pribadi yang mencari Tuhan dengan kegairahan hatinya, setiap waktunya kerinduannya untuk mencari Tuhan, bersekutu dengannya, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam hidupnya. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita bangun dari tidur kita, tiba waktunya untuk kita berdoa, bersekutu di dalam Tuhan, melihat hari itu dengan penuh sukacita melalui setiap doa, persekutuan. Luangkan waktu sebentar untuk kita datang bersyukur di hadapan Tuhan, merenungkan kebenarannya dalam kehidupan kita. Olehnya maka kita akan semakin diberkati. Kalau mungkin orang lain di luar sana ketika mulai melekkan mata di pagi hari, mungkin mereka teringat akan aku harus begini begitu, mengerjakan ini, beban saya ini, persoalannya mungkin hari ini begini, dan seterusnya. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dikasihi Allah, ketika kita memulai hari baru dalam kehidupan kita, naikkanlah syukur di hadapan Tuhan, bersekutulah betul-betul di hadapan Tuhan, rasakan persekutuan yang intim dengan Tuhan, renungkanlah setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga hari demi hari ketika kita mencari Allah, bersekutu di dalamnya, kita akan menemukan dan diberikan kekuatan baru, kesegaran di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kesejukan dalam batin dan jiwa kita. Mungkin kita mengalami kegelisahan, mungkin kita mengalami persoalan, atau mungkin kita mempunyai setiap rencana-rencana di hari itu maupun juga masa depan. Datanglah kepada Allah, carilah Dia dengan sungguh-sungguh, bergumulah dengan Tuhan bersama-sama, nikmatilah pertolongan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam perjuangan kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara. Menanti-nantikan Tuhan berarti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dan bahkan kita berharap kepadanya. Mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mengandung pengertian juga mencari dengan penuh pengharapan. Kita percaya kepada Allah bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas kita hari demi hari. Mungkin kita berdoa pun berdoa karena rutinitas, tidak. Tetapi yang diinginkan oleh Allah supaya kita, saya dan Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh kepercayaan bahwa pertolongan datangnya daripada Allah semata, bukan karena rutinitas kita setiap hari, namun sungguh-sungguh adalah penuh dengan harapan, dengan keyakinan, kepercayaan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalamnya kita akan mendapatkan akan kepastian. Saat kita berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan, apabila engkau meminta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah yang Maha Tinggi, di situ juga kita harus percaya bahwa Tuhan pun akan menyediakan berkat atas kehidupan kita, pertolongan. Dialah kepastian di dalam kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara. Orang yang menanti-nantikan Allah, mereka pun Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar orang yang cepat-cepat mendapatkan, mereka yang cepat-cepat ingin jawaban doa daripada Tuhan, bukan mereka yang menginginkan segala sesuatunya dengan sangat instan dan cepat untuk mendapatkan, tidak. Tetapi yang dimaksud oleh Allah, mereka yang menanti-nantikan Tuhan adalah mereka yang menunggu dengan penuh kesabaran. Saat mereka percaya, berdoa, bergumul bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita mendapatkan sesuatu yang instan langsung dikabulkan oleh Allah. Bukan berarti kita menerima segala sesuatu dengan cepat daripada Allah. Namun Tuhan menginginkan supaya dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan, serta penuh dengan kesabaran. Penuh dengan keyakinan, penuh dengan pengharapan, kepastian, dan juga kita penuh dengan kesabaran. Bergumullah dengan Tuhan hari lepas hari. Atas setiap pergumulan rancangan hidup kita, Tuhan
mengasihi setiap pribadi yang dengan tekun, dengan sabar untuk menghentikannya dan sambil percaya terus berdoa, berharap kepadanya, maka dia akan mendapatkan kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan bagi siapapun percaya menanti-nantikan Tuhan. Pribadi yang akan mendapatkan kekuatan baru datangnya daripada Tuhan, maka disebut oleh Yesaya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya adalah persoalan tantangan itu pasti terjadi atas hidup kita. Namun kita yang mendapat kekuatan daripada Allah yang baru itu, kita seperti Raja Wali. Kita seumpama Raja Wali yang justru mengatasi setiap badai, setiap angin kencang, setiap persoalan kehidupan dalam hidup kita. Tuhan akan memampukan kita untuk seperti Raja yang bukan menghindarinya, namun menerjangnya, dan bahkan dengan kekuatan sayapnya yang kuat dan kokoh itu, dia justru mampu mengatasinya. Demikianlah orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Setiap dinamika kehidupan kita justru menghadapinya. Setiap gejolak tantangan yang terjadi bukan membuat kita menjadi mundur, menghindar, atau berdoa, Tuhan kiranya jauhkanlah itu daripadaku, tidak. Tetapi justru Tuhan menginginkan supaya kita akan seperti Raja Wali yang berani menghadapinya, berani untuk menempuhnya, dan Tuhan akan beri kekuatan sehingga kita mampu untuk mengatasinya seperti Raja Wali yang akan naik terbang tinggi dan memenangkan, mengatasi semua badai yang ada, dan dia terbang dengan tenang karena kekuatan sayapnya, karena kekuatan yang datangnya daripada Allah atas kehidupan kita, maka kita mampu untuk menghadapinya. Saudaraku, setiap kita yang mendapat kekuatan baru juga akan disebut mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, yang artinya dalam setiap perjuangan kehidupan kita tidak menjadi putus asa, namun kita akan terus bergerak maju dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi lesu, kita tidak akan menjadi lokro maupun kita menjadi letih, namun justru semangat yang baru terus datangnya daripada Tuhan. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah dalam perjalanan kehidupan kita. Kita terus bergerak maju dan kita tidak menjadi mundur, namun kita menikmati hari-hari kita datangnya daripada Tuhan, pertolongan dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada saat pagi hari ini, terimalah kekuatan datangnya daripada Tuhan, kekuatan yang selalu baru. Hari ini disediakannya bagi kita, hari esok ada kekuatannya yang lain lagi, hari esok akan dilimpahkan kekuatan lagi, sampai kita tetap berdiri kuat kokoh dan kita menghadapi situasi dengan segala sesuatu yang terjadi dengan penuh kemenangan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah di dalamnya. Kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Berkat pertolongan Tuhan melimpah dalam hidup kita, dan nikmatilah hari depan dalam kekuatan Allah yang melimpah. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, kebenaran firman Tuhan melalui Nabi Yesaya telah diberitahukan kepada kita bagaimana Allah akan memberikan kekuatan baru kepada setiap umat orang-orang yang percaya kepadanya. Saya ingin mengajak, mari kita terima setiap kekuatan yang datangnya daripada Allah. Nantikanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah dengan yakin akan pertolongannya. Berharaplah penuh dengan segala kepastian iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah dalam kehidupan kita segala berkat pertolongan daripadanya, dan kita dengan tekun, dengan sadar, dengan menunggu penuh kesabaran untuk kita mendapatkan jawaban yang datangnya dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, kekuatan yang melimpah dicurahkannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai respon kita dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita akan pujikan bersama-sama bahwa Engkaulah harapan di dalam hidup kami.
Bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Brilian. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah datang kepada Tuhan melalui ibadah hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Delanggu, terima kasih untuk kebersamaannya pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan dan saya akan memimpin dalam doa berkat pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Tuhan telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap puji-pujian yang telah kami naikkan, hormat telah kami naikkan kepadamu, sehingga biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan tambahkan sukacita kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Demikianlah doa yang telah kami naikkan, Tuhan memberkatinya. Kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi penuntun bagi hidup kami. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan, terus Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Seperti halnya Nabi Yesaya yang merasakan dan melihat akan karya pertolongan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Kiranya kasih Allah, pertolongan dan kemurahan, damai sejahtera Allah, perlindungan Tuhan yang melampaui segala akal, pertolongan-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, akan melimpahkan damai sejahtera, keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga kita masing-masing. Saya berpesan, marilah kita tetap terus untuk mentaati protokol kesehatan. Kita harus menjaga imunitas tubuh kita bersama dengan keluarga kita. Kita bersama-sama tetap taat pada penerapan PPKM dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, minggu depan ibadah kita berkenaan dengan segala sesuatunya akan kami sampaikan melalui informasi baik di grup WA maupun SMS maupun telepon yang akan kami sampaikan perkembangan berikutnya kepada
jemaat sekalian. Terima kasih, mari terus dukung dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kita, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Untuk ibadah minggu depan akan ada pengumuman dari gereja yang nanti akan disampaikan melalui WA Group. Tetap jaga kesehatan dan selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.